Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andi Laroza. Channel ini akan selalu memberikan informasi dan motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI. Dan senang sekali kembali hari saya bisa menyapa sahabat saya semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bugar ya. Dan dalam video kali ini saya akan memberitahu kalian materi seleksi apa saja akan kalian hadapi untuk mengikuti penerimaan Bintara TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2024. Mengapa kalian harus tahu materi seleksi apa saja? Karena salah satu cara untuk bisa lolos menjadi prajurit TNI adalah bisa melewati semua materi seleksinya dengan baik dengan hasil lulus. Nah, apabila tidak tahu seleksinya apa saja, rasanya kok mustahil ya bisa lulus. Oleh karena itu, kita akan bedah di sini untuk semua materi seleksi yang akan kalian hadapi dalam penerimaan calon Bintara TNI Angkatan Gelombang 1 tahun 2024 ini. Apa saja materi seleksinya? Langsung aja kita bahas. Oke sahabat Casis, untuk materi seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Laut ini dibagi dua kriteria. Yang pertama ada materi seleksi tingkat daerah, kemudian yang kedua ada materi seleksi tingkat pusat. Untuk materi seleksi tingkat daerah ini ada 6 tahapan yang akan kalian lewati ya. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama ada materi pemeriksaan kesehatan umum. Nah, untuk materi kesehatan ini akan dibagi dalam dua, yaitu kesehatan 1 dan kesehatan 2. Untuk materi pertama pada kesehatan umum ada bagian fisik, diagnostik, dan terdiri dari yang pertama tinggi dan berat badan ya. Tinggi badan minimal untuk calon Bintara untuk laki-laki adalah 163 cm dengan berat badan seimbang. Kemudian untuk calon Bintara wanita adalah 157 cm dengan berat badan seimbang. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan tensi dan nadi. Ketiga ada pemeriksaan gigi dan mulut. Kemudian yang keempat ada telinga, hidung, dan tenggorokan. Kemudian ada bedah. Selanjutnya ada kulit. Kemudian ada penyakit dalam ya. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan mata, paru, dan neurologi. Ini untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin kedua yaitu khusus untuk pemeriksaan kesehatan bagian dalam, itu meliputi laboratorium ya. Itu ada cek darah, urin, fungsi hati, kemudian ada fungsi ginjal dan juga ureum dan kreatin, kemudian ada VDRL dan juga ada tes kehamilan ya khusus bagi calon Bintara wanita. Kemudian ada ronsen dan juga pemeriksaan kesehatan rekam jantung atau EKG. Nah, ini adalah poin-poin untuk pemeriksaan kesehatan umum, mulai dari bagian tubuh luar dan juga bagian tubuh dalam akan diperiksa kesehatannya. Saya sangat menyarankan untuk sahabat Casis yang ingin mendaftar TNI agar melaksanakan general check up kesehatan sebelum kalian mengikuti seleksi. Namun jika kalian baru akan general check up sekarang, saya rasa ini tidak akan banyak gunanya karena sudah sangat dekat sekali untuk pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara tahun 2024 ini. Lanjut untuk tes yang kedua ada pemeriksaan psikologi ya. Nah, apabila kalian lolos pada tes kesehatan, kalian akan lanjut pada tes psikologi. Dan harap diwaspadai untuk tes psikologi ini ada banyak sekali materi yang akan kalian hadapi ya. Salah satu contoh mungkin sudah ada yang tahu, yaitu ada menggambar orang, menggambar pohon, ada warteg, ada karapelin, dan lain sebagainya. Silakan bagi adik-adik yang ingin menguasai atau ingin belajar tes psikologi bisa mencari materi seleksinya di internet. Lanjut, materi tes berikutnya adalah pemeriksaan mental dan ideologi atau MI. Mental ideologi ini soalnya ada dua macam. Yang pertama ada MI tulis dan MI wawancara. Meliputi pengetahuan kalian seputar perundang-undangan, kepancasilaan, dan juga isu-isu yang berkembang saat ini ya. Adik-adik bisa mulai membuka kembali buku pelajaran kewarganegaraan. Kemudian juga pelajari lagi tentang Pancasila dan juga isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Kemungkinan besar seputar itulah soalnya. Lanjut di tes berikutnya ada pemeriksaan dan pengujian kesamaptaan jasmani. Untuk pengujian dan kesamaptaan jasmani ini meliputi kekuatan fisik ya. Ada lari 12 menit, ada sit up, pull up, push up, ada sateran, ada renang, ada postur ya. Nah, jadi
untuk bisa lolos pada materi keselamatan jasmani ini tentu yang harus kalian lakukan adalah berlatih dan berlatih ya. Tidak mungkin bisa mendapatkan hasil maksimal apabila latihannya hanya ala kadarnya ataupun sudah mepet-mepet di akhir-akhir ini ya. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil terbaik pada pelaksanaan jasmani ini setidaknya kalian sudah menyiapkan fisik 3 bulan sebelum pelaksanaan seleksi. Lanjut ke materi seleksi berikutnya, ada pemeriksaan administrasi ya. Untuk administrasi ini ditaruh di belakang setelah kalian mengikuti semua materi seleksi yang lainnya. Untuk administrasi ini hampir sama yang dicek seperti pada saat kalian validasi, yaitu akan dicek keabsahan dari mulai ijazah, identitas diri, akte kelahiran, KK dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ada yang ketelesut, jangan sampai ada yang hilang. Silakan diperiksa dan selalu diamankan untuk berkas-berkas pribadinya masing-masing. Setelah kalian selesai melaksanakan administrasi, yang terakhir ada pantukhir daerah ya. Sidang pantukhir daerah ini untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak melanjutkan ke seleksi tingkat pusat. Dan siapa yang akan berangkat tentu mereka yang terbaik ya, terbaik. Ingat, misalkan kuota di Panda kalian ada 100 orang, nah pastikan kalian berada di dalam barisan tersebut. Pasti yang akan diambil ranking 1 sampai dengan 100-nya ya. Jadi setiap materi seleksi maksimalkan, pastikan mendapatkan nilai terbaik agar ranking kalian bagus. Lanjut ke materi seleksi di tingkat pusat ya. Materi seleksi tingkat pusat ini 11-12 dengan materi seleksi tingkat daerah. Bedanya dengan seleksi tingkat daerah yaitu saingan kalian di tingkat pusat ini semakin berat karena yang ikut seleksi bukan hanya teman-teman kalian satu daerah, melainkan juga dari daerah-daerah lain ya. Ya, untuk materi seleksi tingkat pusat ini ada pemeriksaan kesehatan umum. Ini sama dengan yang sudah kalian laksanakan di seleksi tingkat daerah. Yang pertama ada materi kesehatan umum ya. Untuk kesehatan umum ini sama seperti tingkat daerah, dicek kembali kesehatan luar maupun kesehatan dalam ya. Dan untuk kesehatan dalam ini ada tambahan juga. Yang pertama ini ada pemeriksaan asam urat, kolesterol total, HDL, LDL, gula darah, dan juga ada pemeriksaan HIV dan narkoba ya. Kemudian juga ada pemeriksaan malaria. Bagi dalam juga ada USG abdomer, kemudian ada ergomen, kemudian ada obsteri, ginekologi bagi wanita, dan juga pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, di tingkat pusat juga ada kesehatan jiwa yang ini juga perlu kalian waspadai. Tes kesehatan jiwa ini kalian akan menjawab pertanyaan kurang lebih sekitar 500 pertanyaan ya. Dan ini butuh konsentrasi dan juga jawaban yang tepat. Lanjut, kemudian ada pemeriksaan dan pengujian keselamatan jasmani. Ini materinya sama plek seperti di tingkat daerah. Kemudian ada tambahan uji akademik ya, meliputi pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan juga PPKN. Dan kembali lagi harus buka-buka buku pelajaran sekolah kalian, matematika, bahasa Indonesia dan juga PPKN. Lanjut ada pemeriksaan administrasi, ini juga sama seperti tingkat daerah. Kemudian ada pemeriksaan, dan yang terakhir ada sidang pantukhir pusat. Nah, inilah saat yang sangat menegangkan karena di sidang pantukhir pusat ini adalah menentukan siapa-siapa saja yang akan lolos menuju ke pendidikan dan juga siapa-siapa saja yang harus pulang kembali. Jadi intinya silahkan disiapkan sebaik-baiknya, laksanakan semua materi seleksi sebaik-baiknya, dan harapannya adalah lolos terpilih menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Namun apabila ternyata nasib berkata lain, mungkin ada yang gagal, nantinya tidak perlu berkecil hati. Apabila usia kalian masih belum 22 tahun, masih bisa dicoba kembali di kesempatan gelombang 2. Nah, itu tadi sahabat Aziz untuk semua materi seleksi yang akan kalian hadapi pada saat penerimaan Bintara gelombang 1 tahun 2024 ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe agar kalian selalu mendapatkan update informasi seputar rekrutmen prajurit TNI dari channel Andi La Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.